Oke, selamat pagi semuanya. Jadi, pada kesempatan ini kita kembali lagi dalam kuliah analisis dampak lingkungan. Dan pada video kali ini, topik yang akan kita bahas mengenai isu-isu terkait lingkungan. Jadi, pada video ini kita akan membahas apa saja isu-isu yang menjadi isu negatif terkait lingkungan hidup secara global. Jadi, masalah lingkungan itu adalah perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan tersebut kurang mendukung kehidupan manusia. Jadi, perubahan lingkungan juga dapat mempengaruhi kesejahteraan manusia sampai kepada tatanan ekonomi global. Perubahan lingkungan ke arah yang negatif menjadi tanggung jawab semua manusia, terutama Anda sebagai kaum intelektual. Kenapa menjadi tanggung jawab Anda sebagai kaum intelektual? Karena biasanya kaum-kaum yang masih awam cenderung tidak peduli terhadap kemaslahatan lingkungannya. Jadi, tugas siapa yang menjadi pembaharu atau penyadar bagi orang-orang yang tidak peduli terhadap lingkungannya adalah kalian. Apalagi setelah kuliah ini, saya harapkan kalian lebih peduli atau lebih aktif dalam menjaga lingkungan hidupnya. Karena masalah lingkungan ini bukan hanya masalah kalian, tapi akan berlangsung sampai ke anak cucu kalian nanti. Apa saja masalah lingkungan pada saat ini, baik secara lokal dan global? Nah, pada tahun 2005, sebuah lembaga yang disebut dengan Millennium Assessment itu menemukan berbagai masalah terhadap lingkungan yang sangat signifikan. Jadi contohnya, 60% jasa ekosistem dunia mengalami degradasi. Lalu 15 dari 24 ekosistem yang dikaji dalam kondisi rusak. Lalu sejak tahun 1980, 35% ekosistem mangrove dunia menghilang. Sekitar 20% terumbu karang hilang dan 20% mengalami degradasi. Lalu ada polusi hara atau nutrient pollution yang menyebabkan eutrofikasi badan-badan air. Apa itu eutrofikasi? Silahkan di-searching di Google, gampang pengertiannya. Lalu ada kepunahan spesies 100 sampai 1000 kali lebih tinggi dari kondisi sebelumnya. Nah, seperti yang kita bahas pada kuliah ekosistem, ekosistem itu sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Jadi ketika ekosistemnya sudah terganggu dan salah satu rantai makanan tersebut terganggu, akan terjadi ketidakseimbangan pada ekosistem. Nah, itu merupakan suatu masalah bagi lingkungan. Nah, contoh isu lingkungan global yang isu lokal dulu. Contohnya apa? Kebakaran hutan, banjir tahunan. Nah, banjir tahunan ini yang saya bilang adalah banjir yang menjadi dampak negatif dari kegiatan aktivitas manusia. Oleh karena itu, banjirnya bisa berdampak setiap tahun. Jadi setiap musim penghujan pasti terjadi banjir di area tersebut. Nah, sedangkan banjir yang terjadi secara alami pada umumnya tidak terjadi secara rutin setiap tahun. Lalu isu lokal apalagi? Longsor, pencemaran badan air, penurunan kualitas udara, kerusakan hutan di Indonesia, dan bukan kebakaran hutan yang dimaksud. Kerusakan hutan seperti penebangan liar dan lain-lain, dan juga ada reklamasi. Sedangkan isu globalnya apa? Pemanasan global, penipisan lapisan lubang ozon, penurunan biodiversitas, hujan asam, pencemaran wilayah laut, pencemaran limbah B3. Nah, apa ini pengertiannya? Sebagian akan kita bahas pada video ini, sedangkan yang tidak dibahas pada video ini, kalian harus mencari tahu, baik itu di artikel maupun di buku, apa saja yang bisa kalian jadikan sebagai sumber.
Nah, kita masuk kepada isu yang pertama. Isu ini yang paling sering kalian dengar, mungkin di TV, mungkin di koran, dan lain-lain, yaitu pemanasan global atau global warming. Perubahan iklim ialah perubahan suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, dan kelembaban sebagai akibat dari pemanasan global. Pemanasan global ialah meningkatnya temperatur rata-rata bumi sebagai akibat dari akumulasi panas di atmosfer yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Nah, apa itu efek rumah kaca? Jadi jangan dibilang efek rumah kaca itu karena banyaknya rumah kaca sekarang, Pak. Itu salah besar. Jadi pengertian efek rumah kaca ialah fenomena menghangatnya bumi karena radiasi matahari dari permukaan bumi dipantulkan kembali ke angkasa yang terperangkap oleh selimut dari gas-gas CO2, CH4, NO2, dan gas-gas lainnya. Efek rumah kaca ini menyebabkan terjadinya pemanasan global yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Jadi, ketika terjadi perubahan iklim, pasti banyak dampak yang terjadi, terutama bagi kehidupan manusia. Berubah iklim dikit aja, pasti ada nanti yang pilek, ada yang demam, dan lain-lain. Begitu juga dengan ekosistemnya. Hubungan di antara ketiganya adalah hubungan sebab akibat. Dampak pemanasan global, contohnya tadi, mengganggu kesehatan, merusak pertanian, merusak ekosistem hutan, dan mengganggu sumber air. Nah, dampak pemanasan global terhadap kesehatan, contohnya apa tadi? Perubahan iklim yang tidak stabil biasanya akan mengganggu kesehatan. Nah, seperti kalian tadi yang saya sampaikan, ada yang pilek, ada yang demam. Ke pertanian, apa dampaknya, Pak? Nah, pertanian sendiri ada yang disebut dengan habitat, di mana untuk setiap makhluk hidup pasti ada kondisi hidup yang disukai. Misalnya, kalian menanam sayur di beras tagi. Di beras tagi suhunya berapa? 20 derajat Celcius. Ketika terjadi pemanasan global, suhu di beras tagi menjadi 30 derajat Celcius. Berdampak nggak pada tanaman sayur kol yang kalian tanam? Tentu saja berdampak. Dampaknya apa? Memerlukan lebih banyak air sehingga nanti akan mengganggu sumber airnya. Begitu juga dengan ekosistem hutan yang terdampak pemanasan global. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut pemanasan global dari tahun 1850 sampai tahun 1999 dan diprediksi sampai tahun 2100. Nah, dari tahun 1850 sampai tahun 1999 sudah terjadi kenaikan suhu rata-rata dunia sebanyak 0,4 derajat Celcius. Nah, ini diperkirakan akan meninggi lagi sampai tahun 2100 dan kita nggak tahu apakah kita masih hidup pada tahun 2100, dan semoga saja apa yang diprediksi oleh UNEP ini tidak terjadi. Nah, di Indonesia sendiri gimana dampak pemanasan globalnya, Pak? Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut, terjadi perbedaan perubahan temperatur dan curah hujan antara periode 1979 sampai 2003 dan periode 2075 sampai 2099. Kan belum terjadi, Pak, 2075. Nah, ini perkiraan, semuanya dapat diperkirakan. Dan yang memperkirakan di sini adalah Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG. Nah, diperkirakan terjadi perubahan atau kenaikan suhu lebih besar dari 3 derajat untuk beberapa daerah. Nah, tentu perubahan suhu dan iklim ini akan menyebabkan dampak yang sangat tidak baik untuk kehidupan di Indonesia. Nah, untuk di Medan sendiri bisa terjadi kenaikan sampai 2 derajat yang diperkirakan. Kenaikan 2 derajat itu sangat berpengaruh
Kenapa saya bilang sangat berpengaruh pada kehidupan di kota? Contohnya saja penggunaan AC. Berubah 2 derajat saja, kalian nanti akan sudah merasakan kepanasan. Sehingga nanti menyebabkan pemakaian AC yang berlebih. Pemakaian AC yang berlebih menyebabkan apa? Menyebabkan pemakaian freon yang meningkat. Tentu saja masih banyak lagi perubahan yang disebabkan oleh pemanasan global, baik secara lokal maupun global. Nah, isu lingkungan global yang selanjutnya adalah penipisan lapisan ozon. Apa itu lapisan ozon? Lapisan ozon ialah lapisan yang berada di atmosfer. Ada 3 lapisan atmosfer, yaitu troposfer, stratosfer, dan mesosfer. Ozon sendiri yang berada di lapisan stratosfer bersifat untuk melindungi makhluk hidup yang ada di bumi dari sinar ultraviolet bergelombang pendek dan berenergi tinggi. Ozon itu terbentuk dan terurai secara alami dalam jumlah seimbang atau keseimbangannya dinamis. Jadi fungsi ozon ini adalah melindungi kehidupan kita di permukaan bumi. Pak, kalau nggak ada lubang ozon gimana Pak? Lubang ozon itu sendiri fungsinya melindungi makhluk hidup yang ada di muka bumi. Jadi sinar ultraviolet bergelombang pendek ini sangat berbahaya bagi kehidupan. Contohnya ketika sinar ultraviolet bergelombang pendek ini mengenai mata, itu akan berpotensi menyebabkan kebutaan. Dan misalnya terkena kulit secara terus-menerus dapat menyebabkan perubahan pada struktur kulit manusia. Misalnya terjadi kanker kulit, dan contoh singkatnya itu ya gosong gitu. Nah, balik lagi ke penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon berfungsi sebagai filter untuk menyaring sinar ultraviolet. Nah, NASA sendiri telah menemukan lubang ozon terbesar yang pernah terjadi di antariksa mencapai 3 kali luas wilayah Amerika Serikat. Rusaknya lapisan ozon sebagian besar disebabkan oleh penggunaan gas CFC atau klorofluorokarbon yang digunakan sejak tahun 1928 untuk aerosol, kulkas, AC, dan lain-lain. Selanjutnya, mengenai penipisan lapisan lubang ozon, dapat kalian baca pada artikel-artikel yang dapat kalian jadikan sebagai sumber yang akurat. Lalu, isu lingkungan lainnya adalah penurunan biodiversitas. Apa itu biodiversitas? Biodiversitas adalah keberagaman komponen biotik, yaitu makhluk hidup. Nah, kenapa ini menjadi ancaman penurunan biodiversitas? Karena ketika salah satu makhluk hidup terjadi kepunahan, itu akan menyebabkan terputusnya salah satu rantai makanan. Ketika terputus salah satu rantai makanan, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan pada ekosistem. Jadi, contoh penurunan biodiversitas yang terjadi ialah lebih dari 31.000 spesies dan hewan sedang dalam ancaman kepunahan. 1/3 sampai 2/3 tumbuhan dan hewan akan punah pada abad berikutnya. Lalu, spesies yang terancam punah meliputi mamalia. Ada 146 spesies, reptil 28 spesies, dan lain-lain. Nah, ini akan menyebabkan dampak yang sangat buruk pada keseimbangan ekosistem, terutama rantai makanan. Apalagi isu lingkungan lainnya, hujan asam. Apa itu hujan asam? Fenomena hujan asam ini sering terjadi pada kawasan industri. Industri khususnya pengecoran logam, pembangkit listrik batu bara, dan yang menggunakan energi fosil akan melepaskan berton atau dalam jumlah yang sangat banyak SO2, NO2, CO2 yang akan menghasilkan hujan yang bersifat asam. Ini terjadi apabila air hujan bereaksi dengan berbagai gas tersebut.
sehingga air hujan mengandung berbagai asam seperti asam sulfat, asam nitrat, dan asam karbonat. Hujan asam adalah turunnya ke permukaan bumi berbagai benda berupa cairan, uap, asap, kabut, dan atau debu dengan pH di bawah 5,6. Nah, apa berbahayanya hujan asam ini pada makhluk hidup? Contohnya, jika hujan asam ini turun secara banyak ke suatu badan air, contohnya danau, hujan asam ini tentunya akan menyebabkan ekosistem di danau akan berubah. pH airnya akan berubah di bawah 7 atau di bawah normal. Ketika pH tersebut berada di bawah normal, berdampak nggak pada kehidupan di bawahnya? Tentu akan berdampak. Bisa saja ikan mati. Bahkan ketika manusia sendiri terkena hujan asam, dapat menyebabkan kepala sakit. Nah, setelah hujan asam, apalagi isu global lainnya, Pak? Masih banyak isu global lainnya. Itu dapat kalian baca di artikel-artikel. Salah satunya artikel yang sudah saya berikan sebelum video ini diupload. Nah, setelah terjadi isu-isu global tersebut, gimana penanganannya, Pak? Jadi, penanganannya sangat banyak yang dilakukan baik secara lokal maupun global. Itu sudah kita pelajari pada video yang pertama mengenai dasar-dasar mengenai lingkungan hidup. Namun di sini akan kita bahas lagi mengenai sustainable development-nya, yaitu apa yang dilakukan oleh masyarakat dunia untuk membuat keberlangsungan hidup kita semakin baik. Contohnya adalah MEA, yaitu Perjanjian Multilateral tentang Lingkungan, yang merupakan instrumen legal hukum yang bertujuan untuk melakukan perlindungan lingkungan yang disepakati antara sejumlah besar negara ataupun organisasi internasional sebagai pesertanya. Jadi dari kelompok MEA ini ada beberapa bagian yang mengurusi biodiversity, atmosfer, tanah, bahan kimia, maupun laut secara regional. Nah, ini bisa kalian baca. Nah, Indonesia sendiri sudah berperan apa dalam pelestarian lingkungan hidup secara global, Pak? Banyak. Namun kebanyakan adalah ikutnya Indonesia dalam protokol perlindungan lingkungan hidup secara global. Contohnya apa? Protokol Montreal, protokol Kyoto, dan banyak lagi. Ada contohnya 8, dan mungkin masih banyak yang lebih dari ini. Jadi ini perlu untuk kalian baca. Kemungkinan nanti keluar di kuis ataupun ujian kalian sudah paham. Nah, Badan Pengelola Lingkungan Hidupnya seperti yang saya sampaikan pada kuliah pertama, ada UNEP. UNEP itu United Nations Environment Program. Ini yang bertugas secara global dan membawahi beberapa negara di dunia yang menjadi negara anggota PBB. Sedangkan di Indonesia, apa yang mengawasi pengelolaan lingkungan hidupnya? Nah, untuk di Indonesia sendiri, Badan Pengelola Lingkungan Hidupnya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan yang menjadi perpanjangan tangan KLHK ialah Badan Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup sendiri ada 2 tingkat, yaitu Badan Lingkungan Hidup tingkat provinsi dan Badan Lingkungan Hidup tingkat kota ataupun kabupaten. Oke. Nah, apa nanti yang akan kita bahas setelah ujian tengah semester adalah mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang kita lakukan di Indonesia yang dibawahi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup di Indonesia. Oke. Sebelum kita tutup video ini, menjaga lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita bersama. Save it before you need it. Oke. Demikian video kali ini mengenai isu-isu terkait lingkungan hidup. Saya harap
saya harap kalian melakukan pembelajaran secara mandiri lagi mengenai dampak-dampak apa saja yang terjadi secara global. Saya harap kalian dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.